sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin ya sayyidi ya Muhammad. Baraya atuh abdi teh kumaha deui upami henteu curhat engke bilih stres sutisna Baraya Alti Desti, ini mohon maaf banget. Actually, I don't wanna make this kind of video, but one little thing, asal lagunya. One little thing at this morning menjadi pemantik. Menjadi pemantik atuh ya Baraya, sesuatu yang kecil itu kadang menjadi pemantik dari sesuatu yang besar gitu ya. Abi teh Baraya suantana teh kirang sae kanggo dianggo ngalagumanya gitu, tapi da biasanya kalau misalnya ada yang memancing gitu, apapun potensi yang awalnya belum muncul tinggal iya jika kumis Baraya lah kering bibirna, masya Allah tabarakallah ya. Kayak tiba-tiba tadi teh abi teh ngalagunya Barayanya kayak ari ngalagu teh naon bahasa Sundana hilap gitunya kieu cenanya cobi kupingkeun Baraya musik dina otak abdi tehnya ieu teh sudah terbayang kitanya kaimplang ieu teh aya suantan naon namina teh aya suling aya kacapi kitu masya Allah tabarakallah. Hoyong naon deui atuh akang, hoyong naon deui, kirang naon deui atuh akang, kirang naon deui. Tong seueur carita atuh akang, teu kedah seueur carios. Upami rumaos teu acan tiasa tanggung waler, teu kedah seueur nyarios atuh akang, teu kedah seueur gaya. Upami rumaos teu acan tiasa tanggung waler. Emosi abdi teh Baraya. Emosi ya teh lagu emosi. Hanya saja karena ini hari Jumat, Jumat Mubarak gitunya, Jumu'ah Mubarak, Happy Jumu'ah Mubarak. Banyak sunnah yang dapat kita lakukan. Yang pertama tilawah surat Al-Kahfi, yang kedua perbanyak selawat pada Nabi, yang ketiga bersedekah atuh. Sedekah nang kamana Baraya atuh kamana deui selain ke yang aku sebutin aja, LTDC izin sebutin aja beberapa lembaga yang udah jadi bestinya banget LTDC. Kunaon cenah bestinya, aku margi saya pernah atuh damel didinya Baraya. Dan saya menyaksikan sendiri bagaimana perjuangannya para amil-amil di sana gitu ya, dan lembaga tersebut untuk bisa penuh tanggung jawab dan amanah menyalurkan segala titipan dari para donatur, muwakil, orang baik gitu ya, untuk saudara-saudara kita yang butuhkan dalam beragam program, apalagi yang sekarang sedang digencarkan oleh Badan Wakaf Ashifa dan juga Ashifa Peduli Subang, yaitu beasiswa pendidikan untuk anak-anak negeri ini Baraya yang membutuhkan tentu saja ya. Salah satunya nih LDC kasih tahu sama kalian ya, kerennya program penyaluran dari donasi yang dilakukan oleh Badan Wakaf Ashifa dan Ashifa Peduli Subang, yaitu insya Allah tahun ini Baraya di launching tuh 60 kuota beasiswa untuk level sarjana jadi teh kanggo mahasiswa Baraya nya.
karena alhamdulillah di Ashifa Al Khairiyah itu, Yayasan Ashifa Al Khairiyah yang di Subang sudah berdiri Institut Ashifa, aya level S hijina, aya level S2 na. Tah bagi Anda yang merasa memang sangat bersemangat untuk menuntut ilmu tapi tegaduh artos, nah sumpingan weh Badan Wakaf Ashifa sama Ashifa pedulinya daftar heula, tong hilap daftar heula ka Institut Ashifa kumargi ayeuna teh tos lebet gelombang katilu, gelombang terakhir. Daftar heula, pilih di dinya teh nya engke teh pami dina formulir pendaftaran online teh aya metode pembayaran perkuliahan teh bari naon, pilih we beasiswa. Tos rengse, tos katampi nanti pita acan gitunya. Baraya juga silahkan menghubungi Ashifa Islamic Philanthropy, itu teh nama unitnya di Ashifa, cari aja taroskeun AIP gitu. Nah tepangan Ustadz Kamsi atanapi eta Ustadz Kamsi teh direktur nanya atanapi bilih Ustadz Kamsi nama nuju sibuk atunya ada atuh direktur mah banyak kerjaan. Tepangan we eta di Ashifa Betul 5 aya Ustadz Asep Iman, beliau teh manajer programnya. Kemudian untuk di Badan Wakaf teman-teman bisa menemui Teh Rika atau Bu Rini, baraya taroskeun weh bilang dapat info dari Alti Desti gitu. Aya 60 kuota beasiswa full sampai lulus gitunya buat mahasiswa di Institut Ashifa. Kumaha eta carana cobi abdi hoyong terang gitunya, hoyong ngalamar eta kuota beasiswa. Nah taroskeun baraya manawi rezeki nanya. Kemudian di launching juga 400 beasiswa pendidikan untuk level sekolah gitunya, kan sekolah teh yang bukan sekolah tingginya aya SD, SMP, SMA, pokoknya mah kanggo penghafal Quran we tah. Cobi taroskeun oge kanggo ibu-ibu bapak-bapak manawi kamari teh kan LDDC teh sebelum pulang ke Bandung teh ya membantu untuk mengadvokasi mengadvokasi nih gayanya, mengadvokasi generasi penerus bangsa dari MA Madrasah Aliyah Jalan Cagak, anak kelas 10 yang semester ini berarti naik ke kelas 11 itu teh nih hoyong nangis lah LTDC teh ceritanya ya, karena saya menyaksikan langsung, saya mendatangi langsung rumahnya, nepangan gitunya, betapa pengen nangis beneran, gimana dong ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bukan settingan barayanya deh, emang saya mah gampang terharu gitunya. Jantan eta ngurang kalih tehnya baraya perempuan gitu, anak tunggal dari seorang ibu single parent karena mantan suami natehnya sudah tidak bertanggung jawab pada anak dan mantan istrinya gitu. Semenjak si anak teh kelas 4 SD pamit lepat mahnya, hasil wawancara saya teh itu di sesi asesmen namanya. Jantan eta teh si bapak tos cawenya caw gitunya, pergi weh bisa nate ngajieun hungkul anaknya gitunya, tekenging baraya eta teh eta pangintennya udah disebat mokondo tehnya gitunya, atanapi saha lah pamaget yang tidak bertanggung jawab singgera tobat lah meneh bisi asup neraka. Teras kieu baraya eta murang kalih teh disuhunkeun baraya disuhunkeun atosan we atuh sakola teh neng cenah saur mamah teh nya kumargi naon, kumargi mamah teh sakieu ayana cenah nembe di PHK baraya janten anjeunna teh kan janten buruh, eta buruh di tempat usaha jamur baraya. Kalian tahu kan ada jamur putih, naon sih jamur yang buat dimakan baraya, sayuran si horeng gitunya, eta dununganna teh nya usahanya sedang turun, jadi banyak karyawan yang dirumahkan termasuk si ibu dari anak solehah ini. Padahal si anak teh berprestasi
Kemudian saya lihat sendiri sertifikat prestasinya dari sekolahnya, berprestasinya, pintar gitunya, barayanya solehah insya Allah. Cuma gara-gara si ibu tidak punya uang buat ngongkosan eta murang kali, ku abi teh taruh sabaraha ibu dupi ongkos di bumi ka sakola teh. Coba tebak baraya sabaraha? Ya Allah, pengen nangis aku teh baraya. 2.000 perak, baraya cuma 2.000. Aku teh sedih tahu, cuma karena nggak punya uang 2.000 buat berangkat sekolah, terus ditambah 2.000 lagi buat pulang, itu jadi 4.000 ya. Cuman kadang-kadang cina bapak supir angkotnya suka minta 3.000, jadi dia tuh butuh 5.000 buat seharinya sekolah teh. Cuma nggak punya uang 5.000 doang sehari, disuruh berhenti sekolah. Astagfirullahaladzim. KDM cobinya Kang Deddy Mulyadi, kan bapak aingnya bapak urang sadayananya Pak Deddy teh. Ada bapak di Subang kurang karya teh bapak, cuma karena ibunya nggak bisa ngebiayain 5.000 sehari buat ongkos ke sekolah, terus ibunya minta anaknya berhenti sekolah. Cobi bapak, tapi kan barayanya aku juga nggak bisa nyalahin mamanya barayanya, karena bener-bener gak punya uang buat hidup, buat makan juga dikasih sama tetangganya, sama saudaranya. Si anaknya juga kan mereka berdua tanya punya handphone ya, tapi handphonenya teh rusak, nggak bisa baca SIM card sama kayak handphone aku, jadi tuh harus nge-wifi kan. Terus aku tuh pengen nangis kayak gini sebenarnya di depan mereka berdua deh, tapi aku nggak boleh nangis di depan orang yang sedang berduka baraya, nggak boleh. Jadi aku teh nahan haru aku ya, aku teh malah nasehatin, malah nyemangatin pokoknya Maya. Aduh, kalau kayak nu icalan tutut. Ibu mau wakanya bu? Nggak dulu. Atau nuhun ibu. Akhirnya icalan tutut baraya atau abi teh keur nangis. Jadi wah yang seri. Tututnya enak baraya, masya Allah, semua yang di Bandung maraos insya Allahnya. Nah, jadi wah intermezzonya gitu baraya, aku teh bilang bu, alhamdulillah ibu sama neng mah masih punya rumah buat berteduh gitu ya. Jadi alhamdulillah ibu teh dapat warisan kan ya, barayanya jantan tinggal di rumah sendiri bukan kontrak, itu teh rumah warisan dari almarhum kedua orang tua si ibu, masya Allah ya. Ini lisan teh pengen menghujat laki-laki yang tidak bertanggung jawab baraya. Aduh Gusti Agung, pepeujeuhnya kanggo sadaya perempuan yang belum menikah, kade omat jaga diri, jangan sampai tergoda sama laki-laki yang salah gitu, laki-laki yang bukan jodoh kamu gitu. Jangan karena udah kepalang boboh, udah kepalang cinta, kondisinya miskin malarat, bukan cuma harta aja tapi juga pemikiran dan juga semangat cita-cita nage miskin gitunya. Tong kadek tong dugi kita terjebak kamu lah ya, dah aku mages kolotnya kalian nih perempuan-perempuan, akhwat-akhwat, anak-anak muda solihah, generasi penerus bangsa, calon ibu di masa depan yang akan melahirkan generasi-generasi
pembela Islam, jangan sampai tergoda oleh bisikan syaitonir rojim saat melihat atau didekati oleh laki-laki yang sedang mencari mangsa gitunya, tapi memang mungkin bogoh laras ke kamu gitu ya, ke kalian, tapi usahanya teh tidak kuat gitu untuk menunjukkan bahwa dia tuh layak untuk jadi pasangan kamu sehidup semati. Lah, ini nih satu ungkapan yang baru saya temukan di usia segini ya. Love never hurts. Cinta itu gak pernah menyakiti. Kalau kalian merasakan cinta tapi kalian sakit, berarti itu bukan cinta. Jauhi aja, tinggalin gitu ya barayanya. Udah intermezzo na eta. Sekarang kita lanjutkan. Kemana kita socana mendingan ke kamera mendingan ke depan sininya, bingung saya. Maklum atunya maklumi atuh baraya, kan sedang sedih kudu dimaklumin teh ketang. Ya mak karena sayanya saja belum terampil ya untuk itu kieu ngajeblak kieu teh muka aku teh meureunnya. Kita lanjutkan ya Kang Dedi, terus teh Kang Farhan gitu wali kota Bandung. Nah lain Kang Farhan urusan atunya eta mah. Kang Dedi Mulyadi mun bapak ya. Ya bapak murang kali, masya Allah atuh kan Pak Dedi nya Kang Dedi Mulyadi oge putrana istri maksud abdi teh kitu. Pasti merasakan betul bagaimana seorang ayah teh harusnya seorang ayah teh mungkin salah satunya seperti Kang Dedi Mulyadi gitu, bertanggung jawab atas anak kunya nage atau sente sarang ambu gitunya, tapi tidak ada mantan anak ya. Mantan suami mah ada, mantan istri mah ada, tapi mantan anak mah tidak ada, jantan tidak ada itu. Anda sudah berpisah barayanya, misal ini membuat Anda ya yang bercerai sama pasangan Anda kade omat barayanya singsieun ka Gusti Nu Maha Kawasa gitu. Tanggung jawab ke anak mah kedah ditunaikan. Kieu cenah barayanya si Neng teh baraya gak pernah minta serupiah pun sama ayahnya yang sudah pergi bertahun-tahun selama ininya di usia SD tarang biayaan. Tapi kamari tehnya aku margi hoyong pisan sakola cenah si Neng teh baraya nyungkeun bantosan panginten ke abahna gitu. Nyamperkeun cenah yang tengah bumi abahna nu ayeuna teh parantos nikah deui eta si abah teh nya. Tarang teu baraya dipasihan naon ku abah dipasihan sabaraha coba dipasihan 50.000 jang sabaraha tahunan meureun. Astagfirullah. Jadi tuh ya aku teh ya Allah cek aku teh nya aduh Desti mah ngopi oge 50.000 mah sakali gek gitunya jajan eta tadi di mana kayak abi hilap merek nanya di kedai kopi punya koperasi Ashifa kayak artisi bakmi dan kopi gitunya 50.000 mah sekali gek gitu. Tapi ya Allah kadang kayak aduh bapak eta orang kali teh terus tebih kabumi bapak gitu. Aduh ada orang kali tuh yang nanti pas usianya menikah teh bakalan peryogi di siksenan gitunya disaksian tehnya waktu nikah teh ku bapak gitunya piraku atuh pak lah mending Gusti udah ditinggalin bertahun-tahun anaknya datang 3200 nggak usah kolang nih pasti 50.000. Kesel aku dengernya ya Allah. Udah nangisnya udah aja dulu.
Jadi ya, keberadaan lembaga-lembaga filantropi seperti Badan Wakaf Ashifa, Ashifa Peduli itu sangat saya apresiasi, termasuk kalau di Bandung tuh ada inisiatif Zakat Indonesia sama Human Initiative, itu juga tempat saya kerja dulunya, dulu namanya PKPU Human Initiative, kemudian sekarang sudah menjadi ini apa sih? Sekarang sudah menjadi Inisiatif Zakat Indonesia, Human Initiative, dan juga Inisiatif Wakaf kayak gitu. Saya sangat mengapresiasi karena sungguh keberadaan mereka tuh sangat bermanfaat buat anda, buat kita gitu ya, yang memang ada kelebihan rezeki mau 50.000 gitu jika si bapak tadi lah, ataupun misalnya 2.000 tak, setahu aku yang mulai dari 2.000 rupiah atau 1.000 rupiah tuh udah mulai bisa donasi lewat websitenya mereka. Kalau untuk Badan Wakaf di gojariah.org, kalau Ashifa Peduli itu di aksipeduli.id. Inisiatif Zakat Indonesia coba dicek aja apakah easy.or.id atau mungkin inisiatif zakat Indonesia.or.id, saya lupa. Ada Human Initiative juga, HI Jabar kalau nggak salah satu akunnya. Kenapa saya merekomendasikan teman-teman buat berbuat baik, salah satunya nitipin lewat lembaga, karena kita nggak mungkin bisa menyentuh orang-orang yang butuh bantuan di daerah-daerah pelosok ataupun di kota-kota yang bukan tempat kita tinggal. Lamun tengah hajakeun kita kekurilingan gitunya baraya, tapi lewat lembaga-lembaga tersebut kita bisa dibantu gitu. Mereka bisa bergerilya mencari orang-orang yang membutuhkan, disampaikan profilnya sama kita dengan menjaga izah atau harga dirinya mereka gitu, calon penerima manfaatnya itu anu digembar-gemborkan sampai bikin malu calon penerima manfaatnya, enggak, tapi dijaga betul. Dan teman-teman juga yang punya harta itu dijaga betul juga keikhlasannya. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa bantu gitu ya, mereka lembaga-lembaga ini bisa bantu untuk nge-hide gitu ya. Kalau teman-teman sayang udahlah hamba Allah aja misalnya, itu bisa banget. Atau buat syiar kebaikan, buat ngajakin orang, misalnya kan ayahnya kayak artis-artis jadi brand ambassador lembaga filantropi, itu nggak apa-apa disebutin namanya, nggak apa-apa, bukan buat ria, bukan, tapi buat syiar kebaikan, buat ngajakin lebih banyak lagi orang baik untuk mau peduli dan percaya lembaga-lembaga filantropi Islam yang memang sudah berpengalaman gitu ya, itu bisa bantu kita gitu, bisa bantu anda lebih tepatnya, karena ada air sama LTDSI masih kene jobless job seeker cina, belum bisa membantu lebih. Nah, bisa membantu anda untuk bener yakin ya gitu, saya mau nitipin harta yang Allah titipkan ke saya buat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan kayak gitu baraya itu ya. Jadi untuk sahabat LTDSI baraya semuanya yang punya kelebihan harta, please banget kita coba yuk percaya kepada lembaga-lembaga filantropi Islam untuk bantu anak-anak generasi bangsa, khususnya berarti di program pendidikan atau program beasiswa yang tertarik banget atau yang ada keuangan rezeki buat bantuin si Neng yang tadi aku ceritain kisahnya, boleh di MLT Desti. Mau silaturahim langsung ke sana juga hayu. Mau silaturahim atau mau minta ditemenin sama teman-teman Amil atau Nazir dari Badan Wakaf Ashifa dan Ashifa Peduli buat asesmen lanjutan ke rumahnya juga, ayo nanti aku sambungin kayak gitu. Oke. Karena si Neng Solehah ini benar-benar lagi butuh banget bantuan kita.
terakhir sebelum saya pulang ke Bandung H-1 saya silaturahim lagi ke rumahnya. Saya pastikan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk diajukan ke Ashifa Peduli itu lengkap. Dan ya Allah, Sing Solehah pokoknya namanya nanya. Gak ada uang buat ongkos besoknya Cina. Belum punya alat tulis juga buat di kelas 11. Terus aku tuh ngebayanginnya, kan anak-anak zaman sekarang mah cepat gedenya gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak sekolah di daerah pedesaan gitu ya, kalian lihat misalnya pakaiannya Tengara Ratu, jilbabnya pendek-pendek tuh jangan nyinyir Baraya. Kasih baju baru, kasih seragam baru, kasih jilbab baru, jangan nyinyir gitu, karena bisa jadi kondisinya tuh sama kayak si Neng, nggak punya duit buat beli baju baru, nggak punya duit buat beli seragam baru, jangan buat beli seragam, jangankan buat beli seragam, ongkos 5.000 aja buat pulang pergi ke sekolah tuh gak ada. Cita-citanya katanya pengen jadi desainer, aku aminin jadi desainer muslim. Anawi tiasa ngikutin jejaknya itu ya, Kang Igun, Kang Ivan Gunawan, tiasa ngikutin jejaknya Teh Dian Pelangi, tiasa ngikutin jejaknya owner Qfits, salah satu merek baju muslim yang aku suka banget produk-produk. Aku berharap dia bisa diterima di ITB nanti ya. Terus dia dapat beasiswa buat kuliah di Prancis mungkin atau di Paris gitu. Bisa ngangkat harkat derajat ibunya. Bisa naik haji bareng. Ya Allah. Aku doain buat Baraya semuanya yang memang qadarullah pernikahannya gak baik-baik aja, mungkin berpisah, tapi anaknya ikut sama kalian, wanita-wanita hebat. Jangan menyerah ya, jangan menyerah. Allah mah deket kok, Allah mah deket. Kata Ustadz, kata Islam, Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Tinggal minta aja, tinggal minta sama Allah. Tinggal minta sama Allah, nanti Allah kerahkan pasukannya di bumi buat bantuin. Kalau perlu pasukan langitnya juga diturunin buat bantuin. Semangat ya, semangat buat kita semua. Itu aja maafin ya, aku terpantik sama seseorang yang udah bikin hidup aku sengsara selama bertahun-tahun ini, yang sampai sekarang masih belum bisa ngehargain aku sebagai ibu dari anaknya. Yang sampai sekarang masih suka ngeluarin kalimat-kalimat yang neken aku secara emosional. Yang gak tahu kalau omongan-omongan itu tuh bikin aku terluka dalam banget. Buat siapapun yang pernah ngerasain trauma pernikahan atau trauma apapun dalam hidup kalian, kalian wanita hebat. Apalagi kalau kalian muslim, kalian punya Allah. Kalau kalian bukan muslim, kalian punya Tuhan. Jangan menyerah ya. Kalian juga masih punya keluarga kalian pasti sayang banget sama kalian. Udah, lupain aja, lupain laki-laki yang udah bikin kalian sakit. Cinta itu gak pernah nyakitin. Kalau kalian sakit, berarti itu bukan cinta.
kalian salah orang, nggak usah nyalain takdir, apalagi nyalain Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Kita masih hidup aja itu udah kasih sayangnya Allah. Udah ya, udah, bodohnya udah, begonya udah, jauh dari Allahnya udah. Sekarang udah waktunya deket lagi sama Allah. Udah gak ada yang paling sayang, yang paling paham, yang paling tahu kita selain Allah. Kalau kita minta tolongnya duluan sama Allah. Nanti Allah yang kerahin, nanti Allah yang tunjukin siapa yang bakalan tulus bantuin kita di dunia biar tetap deket sama Allah, biar pulih, biar sembuh. Tuh Allah, Allah aja yang tahu siapa orang yang tepat buat bantu kita. Gitu ya Baraya ya. Happy Jumu'ah Mubarak. Yang belum tilawah surat Al-Kahfi, tilawah. Manawi ada yang belum sholat duha, yuk sholat duha dulu. Yang udah lama ninggalin sholat, yuk sholat lagi yuk, mumpung masih Allah kasih umur. Yang udah lama gak ngaji Quran, yuk ngaji yuk. Kalau belum tahu caranya, boleh ngontak Ati Desti yuk. Nanti aku bantu ajarin. Kalau kaliannya malu sama aku, nanti aku bantu arahin ke lembaga mana kalian bisa belajar ya. Nggak punya uang nggak apa-apa, ada kok banyak lembaga-lembaga yang tulus ikhlas ngajarin kita baca Quran tanpa harus bayar. Yang penting ada keinginan. Itu aja Barayanya. Happy Jumu'ah Mubarak. Allah yubarik fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga teman-teman semua, sahabat Desti, Baraya semuanya. Jangan lupakan Palestina, doakan yang terbaik buat kemenangan dan kemerdekaan Palestina, buat keselamatan saudara-saudara kita yang masih ditawan di penjara Israel, penjajah Zionis biadab, Dr. Abu Sufyan dan yang lainnya. Semoga Allah senantiasa mengirimkan bantuan, segera memberikan kemenangan untuk Palestina. Free Palestina, Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.